Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini
Tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Elah, itu sama. Sensitif ya, angkat air. Itu berapa? Satu yang kurang ya? Kurang berapa ratus? Mendapotek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya, Marek itu di pom, netballnya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 2 tempat setidaknya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap
seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan para Kasat Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim ISU, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK langsung. Ya, terima kasih Mas Ari. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencegahan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IBK. JH, Direktur Keuangan PT IBK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IBK. ER, SPT Treasury PT IBK. BN, Staf Keuangan PT IBK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IBK. ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas. Dan RA, Direktur Utama PT KAU. SA, Bagian Keuangan PT KAU. Dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bantu keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IBK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi
Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan di antaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety driving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Posmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan sasaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety driving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola penghabisaan pemenang tender di Indra Basarnas sebagaimana perintah di antara sebagai berikut. MD, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MD selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MD, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan
saya bahas bersama presidensi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan VISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Itu rapat kok. Kasih.
Senyum Pak. Elah, itu sama. Sedikit ya, angkat air. Itu berapa? Satu yang kurang ya? Kurang berapa ratus? Kena potek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya. Park itu di pom. Di pom. Netballnya. Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alek. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan berupa tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Penjagaan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPP Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC,
ini Kosmin Kepala Basarnas, dan RA Direktur Utama PT KAU, SA Bagian Keuangan PT KAU, dan TM Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank 15 TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Angka, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MP, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IDK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perempuan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MP, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban perempuan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024.
Mengenai desain dan pola penghabisaan pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. NB, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan NG selaku komisaris kemudian memerintahkan NR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan NG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapil C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MB, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan
bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Terapisnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu baru nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya sampai dulu ya. Oke. Setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan Visu World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem.
Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Yalah, itu sama. Sedikit ya, angkat aja. Itu berapa? Satu yang kurang gitu? Itu kurang sih. Kurang berapa ratus? Mendapotek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya? Balik itu di pom. Di pom. Netballnya. Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 2 tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari Pom Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim Isud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK. Ya, terima kasih Mas Ari. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Penjagaan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IBK. JH, Direktur Keuangan PT IBK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IBK. ER, SPT Treasury PT IBK. DN, Staf Keuangan PT IBK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IBK. ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas. Dan RA, Direktur Utama PT KAU. SA, Bagian Keuangan PT KAU. Dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang kemudian ditindak dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan
terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IBK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Semenjak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban pembunuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek Mobilis 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MB, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek Mobilis tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pemeriksaan pemenang tender di Indra Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik
KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapil C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MD kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan juga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 121 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi atas dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Prinsipnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu baru nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya sampai dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, maksudnya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Ali, pointer. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah. Dan negara Indonesia. Nah lo, wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. Enggak bang, gua lipat ke air. Pelan-pelan Pak Supir.
Bang Di? Ini atas sepeda Bang ya. Kiri Pak. Kiri Pak. Sebelah kiri. Ya. Bang sini lagi Bang. Ngadep atas. Bang sini lagi Bang. Ngadep atas boleh. Di kipas-kipas Bang. Dikepret-kepret nggak bisa itu. Lempar ke tersangkanya boleh Bang. Buset, kasih ini template-nya. Setengah nggak bisa dikondisikan ke kawan-kawan. Itu dilingkar kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang? Lihat doang pasti lihat. Iya. Oke, Mas Ali. Nah, mumpung ada Pak Alek nih, enak nih. Saya bawa bantuin Mas ke kosan. Saya bawa. Nah, saya kan menawarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu
Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem, dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Elah, itu sama. Sedikit ya, tetap naik. Itu berapa? Satu yang kurang nih. Kurang berapa ratus? Mendapotek 3 liter.
terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya? Balik itu di pom. Di pom. Netballnya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat sidang ya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas deputi penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim ISU. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK langsung. Ya, terima kasih Mas Alek. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IBK. JH, Direktur Keuangan PT IBK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IBK. ER, SPP Treasury PT IBK. DN, Staf Keuangan PT IBK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IBK. ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas. Dan RA, Direktur Utama PT KAU. SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi.
turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IDK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, AA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Posmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan di antaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perundungan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety driving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek Mobilis 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Posmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety driving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek Mobilis tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola penghabiskan pemenang tender di Indra Basarnas sebagaimana perintah di antara sebagai berikut. MD, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MD selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai diperkirakan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MD, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender.
Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih, dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapsul C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MD, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap dua orang tersangka yaitu HA dan ABC, dan juga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 121 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik, dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Terapisnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Diduga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya sampai dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Masuknya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Alif, pointer. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah.
dan negara Indonesia. Nah lo, Wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. enggak bang, gua lipat kendain. Pelan-pelan Pak Supir. Dapat duit segitu buat apa nih? Jadinya motor sepeda bang. Kiri Pak. Kiri Pak. Wah kiri. Ya. Bang sini lagi bang. Ngadep atas. Bang sini lagi bang. Ngadep atas boleh? Di kipas-kipas bang. Dikepret-kepret nggak bisa itu duitnya. Lempar ke tersangkanya boleh bang. Buset, kasih ini template-nya. Setengah nggak bisa dikondisikan ke kawan-kawan. Itu dilipat kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang? Lihat doang kesini lihat. Oke, Mas Ali. Nah, mumpung ada Pak Alek nih, enak nih. Saya bawa bantuin Mas ke kosan. Saya bawa. Saya kan menawarkan kebaikan. Oh, bantuan aja. Feedbacknya? Baik, terima kasih. Sponsornya Berikutnya apa? silakan, Siap. Ken Mario, Devi, Mas Devi. Sebelah kanan saya ada. Oke, sementara sebelah sini juga ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saya Mario dari Metro TV. Nah, mumpung ada Pak Alek juga, sekalian mau detailkan kasus ini. Pertama, bahwa kasus ini kan melibatkan 2 atau 3 perusahaan sebenarnya. Yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di 2 peradilan, peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar belakang militer, saudara Henry Afandi ini ditangani oleh POM TNI. Nah, dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer, di pucuk pimpinannya tuh selalu tidak pernah terjerat. Contoh, kasus Bakamla, hanya Ari Sudewo dan tidak Bakamla. Kasus AW101 pengadaan helikopter, Kasaunya juga enggak. Bahkan 6 yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru di SP3-kan oleh POM TNI. Nah ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali 2 kali kasus yang, apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik atau dilantik lah. Nah ini kayak gini, bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar ini maksimal gitu loh. Ini nggak uang kecil, 88 miliar. Nah selanjutnya ya mau saya tanyakan bahwa pengadaan, sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alek soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkudi, itu yang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Itu
belum disebutkan clue-nya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya. Dari deteksi alat, pengadaan alat bencana, bahkan alat angkut, helikopter Dolphin yang harganya hampir 1,5 triliun. Nah ini kan bagaimana? Apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini? Nah untuk biar nggak bolak-balik Mas Ali, sekalian kasus yang lain, Pak Alek izin sekali. Oh fokuskan dulu. Silakan yang lain. Oke, thank you. Itu dulu. Selamat malam Pak Alex, Pak Asep, Pak Alex. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kabasarnas ini. Saya tadi sempat lihat LHKPN di Kabasarnas. Ini dia punya pesawat terbang, harganya 650 juta kalau nggak salah. Nah ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada ya pesawat terbang itu gitu. Maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya. Apakah jangan dan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kabasarnas ini kenapa tidak langsung ikut ditahan begitu? Karena tadi kayaknya dia sempat, yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga, bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor. Terus yang ketiga, yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini PT apa namanya? Apakah PT IGK ini adalah perusahaan percetakan, benar perusahaan yang bergelut di percetakan atau tidak? Terus yang terakhir, ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario. Ini nanti Kabasarnas ini meskipun nanti diserahkan ke TNI, apakah penahanannya akan dilakukan terlebih dahulu di KPK kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya? Ini yang paling terakhir, apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI ini? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Siti. Izin Mas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana,
Dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem, dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih.
Iyalah, itu sama. Sensitif ya, angkat naik. Itu berapa? Satu yang kurang nih. Itu kurang. Kurang berapa ratus? Mendapotek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya. Balik yang itu di pom. Di pom. Netballnya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 2 tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim Sud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK langsung. Ya, terima kasih Mas Alek. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pendagangan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK. JH, Direktur Keuangan PT IGK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK. ER, SPT Treasury PT IGK. DN, Staf Keuangan PT IGK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IGK. ABC,
Ini Kosmin Kepala Basarnas, dan RA Direktur Utama PT KAU, SA Bagian Keuangan PT KAU, dan TM Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan AA di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Angkam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IDK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perundungan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan
dan pola penghabisan pemenang tender di Unit Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. NG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui HPS sebagai berikut. Atas persetujuan NG selaku komisaris kemudian memerintahkan NR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,97 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan NG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapten C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MD, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan juga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan
bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Terapisnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara. Oke, saya sabar dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Masuknya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Alif, pointer. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah. Ban negara Indonesia. Nah lo, wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. Enggak bang, gua lipat kendain. Pelan-pelan Pak Supir. Segitu buat apa nih? Ini motor sepeda bang. Kiri Pak. Kiri Pak. Wah kiri. Ya. Bang sini lagi bang. Ngadep atas. Bang sini lagi bang. Ngadep atas boleh? Di kipas bang. Dikepret nggak bisa itu. Lempar ke tersangkanya boleh bang. Buset, kasih ini papernya. Setengah nggak bisa dikondisikan ke kawan-kawan. Lempar gitu. Dilempar kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana.
dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Itu rapat kok. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi
terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan VISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya.
Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Iya, itu sama. Sertifikat ya, dapat naik. Itu berapa? Atau yang kurang? Dapat naik. Kurang berapa ratus? Mendapat 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya? Balik itu di pom. Di pom. Netballnya. Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 2 tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim ISU. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini.
Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Lek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK langsung. Ya, terima kasih Mas Lek. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK. JH, Direktur Keuangan PT IGK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK. ER, SPP Treasury PT IGK. DN, Staf Keuangan PT IGK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IGK. ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas. Dan RA, Direktur Utama PT KAU. SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perundungan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety
Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek Mobilis 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Posmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan sasaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek Mobilis tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola penghabisaan pemenang tender di Indra Basarnas sebagaimana perintah di antara sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai diperkirakan di parkiran salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih, dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapolres C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MD, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan juga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut
yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom SNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tidak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Terapisnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan mendapat hukumnya pada Puspom TNI yang akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga AA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu baru nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya sampai dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Masuknya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Alif, pointer. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah. Dan negara Indonesia. Nah lo, wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. Enggak bang, gua lipat kendali. Pelan-pelan Pak Supir. Segitu buat apa nih? Sepeda bang. Kiri Pak. Kiri Pak. Wah kiri. Ya. Bang sini lagi bang. Nggak ada batas. Bang sini lagi bang. Nggak ada batas boleh. Di kipas bang. Dikepret nggak bisa itu. Lempar ke tersangkanya boleh bang. Buset, kasih ini papernya. Setengah nggak bisa dikondisikan ke kanan. Itu dilempar kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang. Lihat doang kesini ya. Oke, Mas Ali.
Pak Alek nih, enak nih. Saya bawa bantuin Mas ke kosan, saya bawa. Saya kan menawarkan kebaikan. Oh, bantuan aja. Feedbacknya? Baik, terima kasih. Sponsornya Berikutnya apa? silakan, Siap. Mas Mario, Devi, Mas Devi. Sebelah kanan saya ada. Oke, sementara sebelah sini juga ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saya Mario dari Metro TV. Nah, mumpung ada Pak Alek juga, sekalian mau detailkan kasus ini. Pertama, bahwa kasus ini kan melibatkan 2 atau 3 perusahaan sebenarnya. Yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di 2 peradilan, peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar belakang militer, saudara Henry Afandi ini ditangani oleh POM TNI. Nah, dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer, di pucuk pimpinannya tuh selalu tidak pernah terjerat. Contoh, kasus Bakamla, hanya Ari Sudewo dan tidak Bakamla. Kasus AW101 pengadaan helikopter, Kasaunya juga enggak. Bahkan 6 yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru di SP3-kan oleh POM TNI. Nah, ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali 2 kali kasus yang, apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik atau dilantik lah. Nah, ini kayak gini, bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar ini maksimal gitu. Ini nggak uang kecil, 88 miliar. Nah, selanjutnya ya mau saya tanyakan bahwa pengadaan, sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alek soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkudi, itu yang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Itu belum disebutkan cluenya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya, dari deteksi alat, pengadaan alat bencana, bahkan alat angkut, helikopter Dolphin yang harganya hampir 0,5 triliun. Nah, ini kan bagaimana? Apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini? Nah, untuk biar nggak bolak-balik Mas Ali, sekalian kasus yang lain, Pak Alek izin fokuskan dulu. Silakan yang lain. Oke, thank you. Itu dulu. Selamat malam Pak Alex, Pak Asep, Pak Alex. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kabasarnas ini. Saya tadi sempat lihat LHKPN Kabasarnas. Ini dia punya pesawat terbang, harganya 650 juta kalau nggak salah. Nah, ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada pesawat terbang itu, gitu. Maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya. Apakah jangan dan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kabasarnas ini kenapa tidak langsung ikut ditahan begitu? Karena tadi kayaknya dia sempat, yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga, bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor.
Terus yang ketiga, yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini PT apa namanya? Apakah PT IGK ini adalah perusahaan percetakan, benar perusahaan yang bergelut di percetakan atau tidak? Terus yang terakhir, ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario. Ini nanti Kabasarnas ini meskipun nanti diserahkan ke TNI, apakah penahanannya akan dilakukan terlebih dahulu di KPK kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya? Ini yang paling terakhir, apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI ini? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Siti. Izin Mas, setelah ini mau nanya Pak, ini kan untuk sekian kalinya ya salah satu tersangkanya atau beberapa tersangkanya dari pihak militer ya gitu. Nah, seberapa yakin sih KPK terhadap pihak TNI bahwa kasus ini tuh akan diusut sampai tuntas di sana gitu ya? Karena kalau kita tahu ya kasus helikopter AW101 itu juga ada di SP3 gitu. Kemudian dan di persidangan saya mengikuti juga sekedar menghadirkan saksi dari pihak TNI aktif aja itu seperti sangat sulit ya gitu, dan bahkan nyampe hakimnya itu emosi gitu. Ya kami pikir KPK juga mengikuti persoalan tersebut ya, gitu. Meskipun pada akhirnya peristiwa dijatuhkan, tapi kan ya gimana prajurit TNI-nya juga nggak datang ke sidang ya gitu, termasuk pejabat-pejabatnya. Mungkin itu, terima kasih. Saya Yogi dari Harian Kompas. Pak Alex, ini kan sudah menggunakan sistem elektronik gitu ya, lelang gitu ya. Tapi kenapa kok masih bisa bobol gitu kan? Berkali-kali bahwa KPK mengatakan bahwa ini pencegahan korupsi ada dengan sistem digital gitu. Nah, dengan digitalisasi. Nah, itu kemudian di sini tadi kan Afri itu bisa menentukan gitu ya. Dia sebagai apa sih di sini posisinya gitu? Apakah sebenarnya yang menentukan kepala Basarnas yang tadi ada dana komando itu atau si Afrinya atau bagaimana gitu? Kemudian lalu untuk tadi ya, untuk sistem elektronik itu solusinya bagaimana ke depannya supaya ini kan istilahnya udah mentok ya, solusi terbaik, tapi ternyata masih bobol juga kan. Kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dengan digital itu adalah yang utama gitu. Kemudian oh ya, mungkin tadi bisa dijelaskan tadi uang yang dipaparkan tadi berapa jumlahnya? Oh ya, ada di itu. Oh ya, makasih. 99,7 sekitar 1 miliar. Oke. Ada lagi silakan. Oke. Cukup ya mewakili teman-teman semuanya pada Ya. malam hari ini. Kasus lain Mas. Silakan Pak Alif untuk respon pertanyaan dari teman-teman. Ya oke. Soal tadi dari proyek yang mana dari Ismail? Kan tadi uangnya 999 ya, 999 juta. Ini kan 10% dari nilai kontrak. Nah, kontraknya untuk pengadaan alat deteksi korban perempuan itu kan 9,9 miliar. Ini yang pasti 10%. Itu kalau tadi dirinci lebih detail, belakangnya itu 700.400 rupiah. Jadi ada 400 rupiah kelompaknya. Jadi ada pecahnya. Jadi karena digunakan saja jadi 9,7 juta. Jadi jelas itu dari pengadaan deteksi korban perempuan. Sedangkan yang 4D ya tadi disampaikan bahwa itu pengadaan public safety rating ini senilai 17,4 miliar dan pengadaan LP ini multi Yasmin. Nah ini pastinya akan suap diberikan sesuai dengan apa ya lelang atau kontrak tahun 2023 ini ya, sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Seperti itu. Nah kalau dilihat kan tadi disampaikan jumlah keseluruhan dari tahun 2021 sampai 2023 ya, dari catatan yang dilakukan tim itu tercatat sekitar 88,8 miliar ya, 89 yang 88,8 miliar
miliar total uang yang dicatat oleh APC. Jadi APC ini sangat tertib administrasi, jadi setiap penerimaan itu dicatat dari perusahaan mana itu ada di dalam catatan itu, termasuk kemudian juga pengeluaran-pengeluaran, jadi dari dapur tadi itu digunakan untuk apa saja itu juga dicatat ya, dan dilaporkan kepada KA ya. Jadi penggunaan, penerimaan dan penggunaan itu dicatat dan dilaporkan kepada KA ya. Tentu nanti dalam proses penyidikan akan berlanjut lebih lanjut terkait pengadaan apa saja, sehingga diterima dapur sampai sejumlah 88,3 miliar. Nah, tentu ini juga kalau kita mengingat kembali kasus yang serupa mirip yang terjadi di Papua. Jadi waktu itu juga hampir mirip dan kita mendalami kasus pengadaan barang dan jasanya itu kita kenakan, ada yang kita kenakan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 dan kita melihat ya, terjadi markup yang sedemikian besar disampaikan ya. Kalau dari awal itu sudah ada kesepakatan terkait pemberian fee ya, sejumlah fee ya, dan ada kesepakatan atau janji untuk menunjuk atau memenangkan perusahaan yang membayar, tentu dalam proses lelangnya pun itu sudah diatur ya. Dengan kata lain, proses lelang itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana bisa? Padahal sudah menggunakan e-procurement dan ternyata memang bisa ya. Jadi sistem apapun yang dibangun ya, ketika itu dilakukan persekongkolan, maka jebol juga sistem itu. Jadi bisa saja ya, dalam beberapa kasus itu perusahaan yang ditunjuk atau yang nanti sudah disepakati akan memenangkan lelang, tetap prosesnya dengan lelang, itu dia menggunakan perusahaan-perusahaan pendamping ya, yang sudah bersekongkol juga, atau bahkan mungkin perusahaan pendamping itu dimiliki oleh orang yang sama, dan nanti akan memenangkan lelang ya. Prosesnya memasukkan dokumen lelang dan lain sebagainya semua secara elektronis itu bisa saja dilakukan hanya dalam satu perangkat komputer, dan itu biasanya terungkap ya di dalam audit forensik ya, digital forensik pasti akan terungkap dokumen ini di-upload lewat komputer yang mana dan dari tempat yang sama, itu biasanya akan terungkap ya, modus-modus seperti itu. Nah, nanti pasti kami akan mendalami bagaimana proses lelang pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini. Nah, tentu saya yakin kami juga pasti akan mendalami ada perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut, perusahaan-perusahaan yang kalau produknya itu produk buatan luar negeri, apakah perusahaan-perusahaan tersebut itu menjadi APPN atau agen dari produsen di luar negeri ya, atau hanya perusahaan yang bermodalkan bendera broker ya, yang menang kemudian dia membeli ke APPN atau agen resmi dari perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, sebetulnya kalau peralatan yang ingin dibeli itu hanya ada satu produsen ya, tidak ada pesaing untuk perangkat atau perangkat sejenis, itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, dengan melakukan negosiasi kepada APPN tersebut, nggak usah pakai lelang. Karena apa? Ya kalau pakai lelang itu tadi yang ikut para broker, siapapun yang menang pasti nanti akan belinya ke APPN tersebut. Jadi kalau alatnya itu, perangkatnya itu sifatnya sangat spesifik ya, hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan hanya ada satu agen pemegang merek di Indonesia atau agen penjual di Indonesia,
Indonesia, ya ditunjuk aja langsung, gitu kan? Atau bisa saja kan lewat kita dorong untuk memasukkan lewat e-katalog. Kalau pengadaan alat tersebut sifatnya rutin dan mungkin banyak produk sejenis, ya, kita akan mendorong ATPN atau produsen itu untuk memasukkan alatnya di dalam e-katalog, sehingga pihak PPK atau pembeli dan pemerintah itu tinggal memilih ya dalam e-katalog itu mana kira-kira produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan harga yang paling menguntungkan untuk negara dan seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan apakah kami yakin ya para oknum yang kemudian kami tetapkan tersangka kami sebutkan tadi itu akan dihukum oleh peradilan kita kalau nanti persidangannya di sana ya. Tentu dari awal untuk perkara ini dari awal kami sudah melakukan koordinasi dan tadi disampaikan Mas Ali pada saat ekspos pun kami sudah mengajak Puspom TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang jasa terkait dengan suap ini tadi sudah disampaikan dan dari hasil ekspos penyidik Puspom tadi juga sudah menyampaikan alat buktinya sudah terang, ya sebetulnya tidak ada keberatan juga dari pihak Puspom TNI bahwa memang telah terjadi peristiwa pidana dalamnya adalah dugaan terjadinya suap menyuap. Tadi kesimpulan tadi sudah kami sepakati dengan pihak Puspom TNI, ya, termasuk kami akan menyebutkan nama dari oknum TNI itu sebagai tersangka, ya, meskipun penahanannya tidak dilakukan KPK, tetapi kemudian ketika dari Puspom TNI nanti yang akan melakukan penahanan adalah Puspom TNI. Kami tentu saja berharap teman-teman yang masih termasuk teman-teman wartawan masyarakat ikut memonitor tindak lanjut ini. Dan kami tadi juga sudah bersepakat dengan Puspom dan bahkan siangnya tadi yang hadir Jampit nih, ya, Jaksa Agung juga tindak pidana militer, ya, yang sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Jampit untuk perkara yang sama dibacakan juga yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap dia sudah untuk sidik terduga penyelidikan terduga itu untuk perkara yang lain sudah dilakukan, ya, ya sebelumnya sudah tertib dan ya kebetulan ini kejadian suap menyuap ini adalah kelanjutannya sebetulnya kelanjutan dari perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan untuk perkara di sana juga menyangkut pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian apalagi? Nah, terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kalau itu tentu pada dua peradilan, dua kewenangan, ya sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas. Tadi juga kami sudah bicarakan, ya, kemungkinan dibentuk tim koneksitas, di mana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Puspom TNI. Hanya saja selama ini sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Puspom TNI. Ya, minggu depan kami tadi sudah sampaikan melalui Makassar dan juga dari Puspom TNI kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas soal ini. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Apa? Ya, kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintah yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain. Dapat kemungkinan kalau kemudian dalam proses DPC
swasta maupun dari pihak TNI ya. Karena ya, kita tahu harusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sebagai bentuk khusus, pengadilan tidak pidana korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas dalam penanganan perkara ini yang kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman serta masyarakat untuk penyelesaian perkara ini bisa kita minimalisir. Itu terus kemudian ini sudah semua ya. Pengadaan yang lain Pak Alex? Pengadaan yang lain? Iya. Kan tadi kan total dari catatan itu kan 88 kepada kita. Itu vendor mulai tahun 2021 dari catatan itu pasti akan diklarifikasi. Proses penyidikan pengadaan apa saja. Dan catatan itu juga berdasarkan atas penerimaan itu pasti akan diklarifikasi. Ini yang kita dapatkan ya suap menyangkut pengadaan alat keseluruhan dan alat kendaraan praktis mungkin ya. Soal ADB itu sampai ini kendaraan praktis kan. Nah itu yang baru kita dalami juga pengadaan. Yang suapnya sementara ini ya kalau total sekitar 6 miliar kan. Soal pesawat sama kenapa nggak langsung ditahan tadi itu ada penjelasannya nggak sih Pak? Dan soal yang bersangkutan ternyata punya pesawat terbang, apakah sebelumnya juga dideteksi atau? Ya umumnya dalam proses penyidikan kalau yang bersangkutan itu bukan negara dan wajib APM, pasti nanti di pihak penyidik akan melihat seberapa besar ya akan yang bersangkutan. Jadi di tempat pasti akan diproses yang Pak, KPK akan dorong nggak sih kalau misal nanti di Puspom TNI memutuskan nyampe ke sidang kayak gitu untuk sidangnya digelar secara terbuka di peradilan militer. Saya sih belum tahu ya mekanismenya apakah terbuka atau sesuai perintah TNI Panglima gitu. Karena setahu saya Kolonel Prianto itu dibuka juga atas atensi dari Panglima gitu. Kan belum terjadi ya, masih kita bicarakan, kita akan koordinasi tanah dari dengan yang lain ya. Jadi kita nggak berandai-andai ya, tapi ya tadi yang sudah kami bicarakan dengan pihak Puspom TNI dan juga jangan gitu ya. Jadi kita upayakan untuk dilakukan komunikasi. Mas, sedikit lagi Mas, satu Mas. Ini di Pointes kan Pak Alex juga mencermati bahwa ini kan korupsinya berpengaruh terhadap keselamatan gitu untuk pertolongan gitu ya Pak. Nah kalau dari 2021 ada berpengaruh terhadap alat-alatnya itu enggak Pak? Dan bagaimana Bapak melihat istilahnya korupsinya ini pengaruh ke dalam proses keselamatan penyelamatan itu? Apa saja saya tidak tahu. Apa yang saya tidak tahu. Alat itu bentuknya apa sih? Tentu dalam proses penyidikan nanti akan ya apa sih bentuk alatnya dan berapa sih harga yang wajar dan sebagainya. Pasti ya saya tadi sampaikan bahwa ketika proses pengadaannya tidak benar umumnya ya, itu juga terjadi mahal harga. Jika kita lihat apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini memenangkan lelang itu adalah perusahaan yang capable atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas kemampuan untuk mengadakan hal itu atau sekedar ya perusahaan sebagai broker saja itu beda. Kalau yang broker ya pasti akan tinggi mahalnya karena dia harus membeli ke perusahaan yang lain. Termasuk kualitasnya juga jelek gitu Pak? Belum tentu. Saya sampaikan tadi kan, kalau hanya ada satu penyedia ya mestinya sih nggak usah pakai lelang. Nah, tunggu saja. Kalau dilelang, nanti yang dilelang itu para broker tadi itu. Yang nanti ketika ditulis sebagai pemenang, dia akan membeli ke ya, pemilik barang, akta agen tadi. Belum tentu juga barangnya, barang cepat.
Cuma harganya jangka wajar atau tidak. Kalau pemerintah bisa membeli ke agen kan masih lebih murah lagi daripada misalnya lewat perantara. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Alex, terima kasih teman-teman semuanya kehadiran pada malam hari ini. Saya kira cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Kota Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemeriksaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih Mas Arif. Selamat malam teman-teman. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden dan Sampurna Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IDK, JH, Direktur Keuangan PT IDK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IDK, ER, SPP Treasury PT IDK, BN, Staf Keuangan PT IDK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IDK, ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas, dan RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Harapan kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang
pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, IR, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah. Hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang mudah ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MBCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IBK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi semenjak tahun 2021. Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSD Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MB, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini juga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MB dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pemeriksaan pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut.
Atas persetujuan MD selaku komisaris kemudian memerintahkan NR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan WISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem.
Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Yelah, itu sama. Sensitif ya, angkat aja. Itu berapa? Satu yang kurang ya? Kurang berapa ratus? Mendapat 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya? Tarik itu di pom. Di pom. Netballnya. Siap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan lanjutan di 2 tempat sidang ya, yaitu di Jakarta dan juga
wilayah Kota Bekasi dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim Sud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK Maksud. Ya, terima kasih Mas Alex. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pendagangan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur dan di wilayah Jatiraden Jati Sampurna Kota Bekasi sebagai berikut. MR ini Direktur Utama PT IGK, JH Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK Manajer Keuangan PT IGK, ER SPT Treasury PT IGK, BN Staf Keuangan PT IGK, HW Sopir MR, EH Staf Keuangan PT IGK, ABC ini Kosmin Kepala Basarnas, dan RA Direktur Utama PT KAU, SA Bagian Keuangan PT KAU, dan TM Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke gedung merah bukti KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.
KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IDK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RTSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety driving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety driving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola penghabisaan pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. MD, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui HPS sebagai berikut. Atas persetujuan MD selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MD, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan,
tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapolres C1 Gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MB kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan juga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Pada prinsipnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga AA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya catat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT,
juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan VISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Itu rapat kok. Kasih.
Senyum Pak. Yelah, itu sama. Sensitif ya, angkat air. Itu berapa? Satu yang kurang ya? Kurang berapa ratus? Mendapotek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya, balik itu di pom, netballnya. Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap di 2 tempat sidang ya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Kota Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menentukan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alex. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan berupa tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pendagangan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur
dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK. JH, Direktur Keuangan PT IGK. Kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK. ER, SPP Treasury PT IGK. DN, Staf Keuangan PT IGK. HW, Sopir MR. EH, Staf Keuangan PT IGK. ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas. Dan RA, Direktur Utama PT KAU. SA, Bagian Keuangan PT KAU. Dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank 15 TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Angka, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, AA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RTSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban pembunuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN San Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang
berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MB dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek mobil tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola bisa pemenang tender di Indra Basana sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. MB, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapten C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MB, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum yang perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 121 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya tindak pidana perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dimaksud. Prinsipnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan mendapat hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Juga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya coba dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Masuknya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Ali, pointers, Mas. Pointers. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah. Ban negara Indonesia. Nah lo, wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. Enggak bang, gua lipat kendain. Pelan-pelan Pak Supir. Buat apa nih? Ini motor sepeda bang. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri. Ya. Bang sini lagi bang. Nggak ada batas. Bang sini lagi bang. Nggak ada batas boleh. Di kipas-kipas bang. Dikepret-kepret nggak bisa itu dunia. Lempar ke tersangkanya boleh bang. Buset, kasih ini template-nya. Setengah nggak bisa dikondisikan ke kawan-kawan. Dilengkap kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang. Jadwal kesini ya. Oke, Mas Ali. Nah, mumpung ada Pak Alek nih, enak nih. Saya bawa bantuin Mas ke kosan. Saya bawa. Saya kan menawarkan kebaikan. Oh, bantuan aja. Feedbacknya. Baik, terima kasih. Sponsornya apa? Siap. Oke, Mas Mario, Yogi, Mas Yogi. Sebelah kanan saya ada. Oke, sementara sebelah sini juga ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saya Mario dari Metro TV. Mumpung ada Pak Alek juga, sekalian mau detailkan kasus ini. Pertama, bahwa kasus ini kan melibatkan 2 atau 3 perusahaan sebenarnya. Yang kemudian secara rinci itu
dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di dua peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar belakang militer, saudara Henry Afandi ini ditangani oleh POM TNI. Dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer, di pucuk pimpinannya tuh selalu tidak pernah terjerat. Contoh, kasus Bakamla, hanya Ari Sudewo dan tidak Kak Bakamla. Kasus AW101 pengadaan helikopter, Kasaunya juga enggak. Bahkan 6 yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru di SP3-kan oleh POM TNI. Nah, ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali dua kali kasus yang, apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik atau dilantik lah. Nah, ini kayak gini, bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar ini maksimal gitu. Ini nggak uang kecil, 88 miliar. Nah, selanjutnya ya mau saya tanyakan bahwa pengadaan, sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alex soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkudi, itu yang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Itu belum disebutkan cluenya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan Visu World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita
bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan presidensi juga selalu saya singgung. Selamat pagi, Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi, berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Senyum Pak. Elah, itu sama. Sertipik ya, angkat aja. Itu berapa? Satu yang kurang ya? Kurang berapa ratus?
Mana potek 3 liter. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya, balik itu di pom, netballnya. Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim Bisu. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alex. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Penjagaan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPT Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EK, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Kosmin, Kepala Basarnas, dan RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut.
Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank 15 TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Angka, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MP, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IBK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan RPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perempuan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban perempuan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola penghabisaan pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai berikut. MD, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga parkiran sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando.
untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai diperkirakan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapal C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MB, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC dan diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MD, MR, dan RH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Prinsipnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya pada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Diduga AA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang. Oh iya. Oke. Setelah itu baru nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, saya sampai dulu ya. Jangan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ah. Masuknya mejanya di situ, Pak. Mejanya taruh. Termasuk barang bukti mejanya itu. Mas Ali, pointers, Mas. Pointers. Iya, Mas. Nah, biar nggak salah. Dan negara Indonesia. Nah lo, wah ini hilang nih kalau udah deket gini biasanya 2 lembar hilang. Enggak bang, gua lipat gandain. Pelan-pelan Pak Supir. Dapat duit segitu buat apa nih? Sepeda bang. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri. Ya. Bang sini lagi bang. Ngadep atas. Bang sini lagi bang. Ngadep atas boleh. Di kipas bang. Dikepret nggak bisa itu. Lempar ke tersangkanya boleh bang. Kasih ini. Setengahnya nggak bisa dikondisikan ke kawan-kawan. Dilempar kita juga masih gini-gini aja. Kayak nggak percaya. Masa ngeliat doang. Lihat doang pasti lihat. Iya. Oke, Mas Ali. Mumpung ada Pak Alek nih, enak nih. Saya bawa bantuin Mas ke kosan, saya bawa. Saya kan menawarkan kebaikan. Oh, bantuan aja. Feedbacknya. Baik, terima kasih. Sponsornya apa? Silakan. Siap. Oke, Mas Mario. Yogi, Mas Yogi. Sebelah kanan saya ada. Oke, sementara sebelah sini juga ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saya Mario dari Metro TV. Nah, mumpung ada Pak Alek juga, saya mau detailkan kasus ini. Pertama, bahwa kasus ini kan melibatkan 2 atau 3 perusahaan sebenarnya. Yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di 2 peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar belakang militer, saudara Henry Afandi ini ditangani oleh POM TNI. Nah, dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer, di pucuk pimpinannya tuh selalu tidak pernah terjerat. Contoh, kasus Bakamla, hanya Ari Sudewo dan tidak Kak Bakamla. Kasus AW101 pengadaan helikopter, Kasaunya juga enggak. Bahkan 6 yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru
di SP3-kan oleh POM TNI. Nah ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali dua kali kasus yang, apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik atau dilantik lah. Nah ini kayak gini, bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar ini maksimal gitu. Ini nggak uang kecil, 88 miliar. Nah selanjutnya ya mau saya tanyakan bahwa pengadaan, sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alex soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkudi, itu yang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Itu belum disebutkan cluenya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya. Dari deteksi alat, pengadaan alat bencana, bahkan alat angkut, helikopter Dolphin yang harganya hampir 1,5 triliun. Nah ini kan bagaimana? Apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini? Nah untuk biar nggak bolak-balik Mas Ali, sekalian kasus yang lain, Pak Alex izin. Fokuskan dulu. Silakan yang lain. Oke, itu dulu. Selamat malam Pak Alex, Pak Asep, Pak Alex. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kabasarnas ini. Saya tadi sempat lihat LHKPN Kabasarnas. Ini dia punya pesawat terbang, harganya 650 juta kalau nggak salah. Nah ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada pesawat terbang itu gitu. Maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya. Apakah jangan dan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kabasarnas ini kenapa tidak langsung ikut ditahan begitu? Karena tadi kayaknya dia sempat, yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga, bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor. Terus yang ketiga yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini PT apa namanya? Apakah PT IGK ini adalah perusahaan percetakan, benar perusahaan yang bergelut di percetakan atau tidak? Terus yang terakhir, ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario. Ini nanti Kabasarnas ini meskipun nanti diserahkan ke TNI, apakah penahanannya akan dilakukan terlebih dahulu KPK kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya? Ini yang paling terakhir, apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI ini? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Siti. Ya. Izin Mas, setelah ini mau nanya Pak, ini kan untuk sekian kalinya ya salah satu tersangkanya atau beberapa tersangkanya dari pihak militer ya gitu. Nah, seberapa yakin sih KPK terhadap pihak TNI bahwa kasus ini tuh akan diusut sampai tuntas di sana gitu ya? Karena kalau kita tahu ya kasus helikopter AW101 itu juga ada ditemukan SP3 gitu. Kemudian dan di persidangan saya mengikuti juga sekedar menghadirkan saksi dari pihak TNI aktif aja itu seperti sangat sulit ya gitu, dan bahkan nyampe hakimnya itu emosi gitu. Ya kami pikir KPK juga mengikuti persoalan tersebut ya, gitu. Dan meskipun pada akhirnya
tetap dijatuhkan, tapi kan ya gimana prajurit TNI-nya juga nggak datang ke sidang ya gitu loh, termasuk pejabat-pejabatnya. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Saya Yogi dari Harian Kompas. Pak Alex, ini kan sudah menggunakan sistem elektronik gitu ya, lelang gitu ya. Tapi kenapa kok masih bisa bobol gitu? Kan berkali-kali bahwa KPK mengatakan bahwa ini pencegahan korupsi ada dengan sistem digital gitu. Nah, dengan digitalisasi. Nah, itu kemudian di sini tadi kan Afri itu bisa menentukan gitu ya. Dia sebagai apa sih di sini posisinya gitu? Apakah sebenarnya yang menentukan kepala Basarnas yang tadi ada dana komando itu atau si Afrinya atau bagaimana gitu? Kemudian lalu untuk tadi ya, untuk sistem elektronik itu solusinya bagaimana ke depannya supaya ini kan istilahnya udah mentok ya solusi terbaik, tapi ternyata masih bobol juga. Kan kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dengan digital itu adalah yang utama gitu. Kemudian oh ya, mungkin tadi bisa dijelaskan tadi uang yang dipaparkan tadi berapa jumlahnya? Oh ya, ada di buku. Oh ya, makasih. Ada 19,7 mendekati 1 juta. Oke. Ada lagi silakan. Oke. Cukup ya mewakili teman-teman semuanya pada Ya. malam hari ini. Kasus lain, Mas. Silakan Pak Amit untuk respon pertanyaan dari teman-teman. Ya oke. Soal tadi dari proyek yang mana nih, dari sebenarnya kan tadi uangnya 999 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan Visu World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik, dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan
karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi. Ya, ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi, kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana, dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi Pak. Pak, untuk pembahasan apakah juga akan membahas tentang ekosistem mobil listrik dan selain itu kemarin di pertemuan Menlu ASEAN dan Cina sempat membahas tentang Laut Cina Selatan, apakah itu juga akan menjadi pembahasan dengan Presiden Xi Jinping? Makasih Pak. Ya, nanti dalam pertemuan dengan CEO memang yang berkaitan dengan mobil listrik akan kita bicarakan. Dan biasanya untuk Laut Cina Selatan setiap bertemu dengan Presiden Xi juga selalu saya singgung. Selamat pagi Pak. Enggak ada, itu urusan dalam negeri RRT, enggak ada masalah dengan kita. Dan karena yang mengganti adalah Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Wang Yi, ya ini hubungan kita kan sudah lama dan sudah baik dengan beliau. Pak, izin bertanya isu lain mengenai Kabasarnas yang semalam ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ini kan dalam kaitannya dengan korupsi kan beliau mengakali sistem lelang tersebut agar bisa melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada niat. Sementara selama ini pemerintah kan menyatakan bahwa sistem lelang itu bisa sangat mengantisipasi korupsi. Tanggapan evaluasi Pak Presiden seperti apa? Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem, dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Izin Pak Presiden, selamat pagi. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Itu rapat kok. Kasih.
Yalah, itu sama. Sertifikat ya, mantap aja. Itu berapa? Satu yang kurang gitu. Kurang berapa ratus? Mana potek 3 liter? Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Siapa tuh? Di pom ya? Balik itu di pom. Di pom. Netballnya. Siap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di 2 tempat sidangnya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan pemintaan keterangan, analisis dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alex dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tim ISU. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK langsung. Ya, terima kasih Mas Alex. Selamat malam. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencegahan dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilacap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPP Treasury PT IGK, BN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, Nikosmin, Kepala Basarnas,
dan RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran Bank 15 TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Angka, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat, KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MD, Komisaris Utama PT MDCS. Dan yang kedua, MR, Direktur Utama PT IDK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Kosmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sejak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban perundungan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek Mobilis 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MD, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MD dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban peruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek Mobilis tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengondisian pemenang tender di Indra Basarnas sebagaimana perintah diantara sebagai
berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan BPK sektor terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAPO atau dana komando untuk AA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau 1 miliar secara tunai di perkiraan salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih dan RA ditahan di rutan KPK pada Kapil C1 gedung ACAJ. Sedangkan untuk tersangka MG, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal